نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para orang tua kami, tokoh masyarakat, para alim ulama, pengurus Musholla Ar-Ridha beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang hadir pada malam yang berbahagia ini dalam rangka wirid rutin kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka selalu rasa syukur kita tanamkan dalam diri kita. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, jangan kalian sekali-kali kufur. Maka wujud dari rasa syukur itu adalah ibadah. Wujud dari rasa syukur itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Wujud dari rasa syukur yang kita praktekkan dalam kehidupan kita tidak hanya mengucapkan Alhamdulillah. Apa bukti dari rasa syukur itu? Menggunakan seluruh potensi yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka malam ini ketika kita hadir di rumah Allah ini membuktikan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah. Namun kadang-kadang tidak kita sadari. Maka syukur hasilnya adalah ibadah. Ibadah akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan takwa inilah ujung daripada tujuan hidup kita di dunia ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tapi ingat ayat ini dahului dengan ya ayyuhallazina amanu taqul haqqa tuqatih. Takutlah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, benar-benar takut kepada Allah. Kalau begitu hasilnya apa? Insyaallah kita husnul khatimah. Maka istiqomah dalam takwa inilah yang susah. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Kita takut mati kita ketika iman turun. Maka bagaimana caranya? Yazid bitta'ah. Iman itu kalau kita ingin bertambah, maka selalulah tambah ketaatan kepada Allah. Karena orang yang taat, istiqomah dia kepada taatnya, insya Allah imannya akan selalu bertambah. Wa yanqus bil ma'siyah. Dan iman itu akan turun, dia akan berkurang kalau selalu kita berbuat maksiat. Kalau sudah banyak dosa, sulit untuk beramal. Ya, melangkahkan kaki aja ke masjid, ke mushola itu sulit itu. Kok malas saya beramal? Jangan-jangan dosa kita banyak. Itu aja. Karena dosa itu memperberat rasa untuk melaksanakan aktivitas kita dekat kepada Allah. Beda dengan nafsu. Ya, kalau nafsu yang kita ikuti meskipun berat itu kita jalankan tuh, Pak. Pak, tolong jemput uang. Kalau bapak malam ini mau ke Bangkinang, jemput uang 1 juta. Mau tidak kita berangkat malam ini? Itu nafsu tuh, Pak.
Tapi coba kalau masalah amal menyangkut tentang akhirat, itu berat. Kenapa? Semakin maksiat itu sebanyak, semakin jauh kita dari Allah. Maka iman tadi akan selalu berkurang. Jadi puncaknya yang pertama tadi apa? Rasa syukur. Maka inilah yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham, seorang ulama yang awalnya dia bergelimang harta, raja, banyak uangnya. Dia hijrah kepada Allah, dekat kepada Allah. Maka suatu ketika Ibrahim bin Adham berjalan dia ke pasar Basrah, Irak. Berjalan-jalan lah Ibrahim tadi, Pak. Nengok dia di pasar tadi. Banyak aktivitas manusia. Suatu ketika tertuju mata Ibrahim bin Adham tadi dengan seorang pengemis. Duduknya di tepi pasar tuh. Kalau kira-kira ada semacam los samping itulah dekat pasar itu. Apa kerja pengemis tadi? Yang nama pengemis pasti diam kan, mengharapkan pemberian orang. Tapi sangat wajar dia pun mengemis. Kenapa dia mengemis? Pada hakikatnya dia tidak mengemis, tapi dia minta rezeki kepada Allah. Diperhatikan sama Ibrahim bin Adham tadi. Kenapa wajar dia mengemis, Bu? Kakinya putus. Tak punya kaki. Kaki putus, Pak. Tangan putus. Kaki tak punya, tangan tak punya, matanya buta. Tunanetra. Gimana dia berusaha? Ya, mata tidak menengok, tangan tidak berfungsi, buntung, kaki dua-duanya pun buntung. Terus gimana? Apa yang dia harapkan? Dia tidak minta uang pengemis tadi. Dia hanya memintakan orang dapat roti masukkan ke mulutnya, perutnya kenyang. Itu saja yang diharapkan. Nengok Ibrahim bin Adham tadi, diperhatikan pengemis tadi. Makanya dalam hidup itu perlu kita menengok orang-orang susah. Apa gunanya itu? Supaya kita bersyukur. Ya. Jangan kita menghindar ketika menengok orang susah. Tengok dia. Tapi jangan tengoknya Pak, bantu dia. Tidak cukup ditengok saja. Namun ketika roti masuk ke mulutnya satu suapan, sayup-sayup terdengar oleh Ibrahim tadi. Apa kata pengemis tadi? Alhamdulillahillazi a'tani ni'matan katsirah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkau telah memberi hamba nikmat yang sangat banyak. Itu tidak lepas mulutnya. Itu selalu dia katakan. Alhamdulillahillazi ala ni'matin katsirah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau memberiku nikmat yang banyak. Heran Ibrahim bin Adham, dia tengok nikmat yang banyak, mana yang dia dapat? Cuma sepotong roti, tapi rasa bersyukurnya luar biasa. Ya Allah, Engkau memberi aku nikmat yang nikmat yang mana? Kata hati Ibrahim bin Adham tadi. Kaki tak punya, tangan tak punya, mata buta, tak bisa nengok. Nikmat yang mana? Maka Ibrahim mendekat ke pengemis tadi. Dia ambil pula sepotong roti tadi, dimasukkan ke dalam mulut. Sama ucapannya. Apa yang didengarkan oleh Ibrahim tadi? Maha suci Engkau ya Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkau telah memberikan aku nikmat yang banyak. Bertanyalah Ibrahim tadi. Wahai Bapak, mulutmu selalu berzikir kepada Allah. Engkau selalu bersyukur. Saya tanya engkau hari ini, nikmat yang banyak mana yang engkau dapatkan? Apa jawaban pengemis tadi? Ada dua nikmat yang Allah berikan kepada aku. Apa itu nikmat yang dua tadi? Yang pertama, qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Hai Ibrahim,
dua inilah nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadaku. Yang mungkin orang lain punya tangan, punya kaki, punya mulut, tapi Allah tidak memberikan dua nikmat ini. Apa? Rasa syukur dan selalu berzikir. Jadi kalau mengucapkan alhamdulillah tak susah. Yang susah itu apa? Qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Ini yang sulit itu. Kadang kita mengucapkan alhamdulillah juga, tapi hati belum bersyukur. Terlalu panjang angan-angan kita, terlalu banyak angan sehingga kita lupa bersyukur kepada Allah. Lupa kita bersyukur. Punya kaki, punya tangan. Kalau ditanya kita sekarang tuh, mulut kita ini lebih banyak ngomong atau zikir? Lebih banyak ngecek atau zikir kepada Allah? Lebih banyak dia untuk ngeceknya. Cerita. Apalagi di warung kopi ceritanya pilkada atau mau sampai pagi itu, Pak. Ceritanya pilkada. Siapa yang didukung ini segala macam. Tapi beda dengan orang yang terkena pengemis tadi. Tiap hari dia berzikir kepada Allah dan hatinya selalu bersyukur. Maka rasa syukur inilah yang selalu kita tanamkan. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kalian bersyukur, maka nikmat ini akan aku tambah. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Maka rasa syukur itu terwujud dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Mulai dari lisan kita. Jangan pernah menghina makhluk dari Allah. Kalau ada orang sering menghina makhluk Allah, berarti itu tidak bersyukur. Sederhana saja. Kan mulut kadang-kadang tidak terkontrol, bukan? Sembarang saja kadang-kadang kita merendahkan makhluk Allah. Ya, contoh sederhana sajalah. Ketika apa-apa lah makan pulang ke rumah. Sampai di rumah ada istri buat sambal ikan lah atau gulai ikan. Lupanya memberi garam Pak ikan tadi, gulai tadi. Ketika kita makan, apa yang terucap? Powik senang lita. Pas mau makan ikan gulai tadi kurang garam. Kira-kira apa tuh ngomong apa tuh, Bu? Nah, di sini diuji rasa syukur kita, Pak. Sederhana saja. Di sini diuji rasa syukur kita. Maka yang perlu dikeluar itu adalah kata-kata yang menyenangkan. Kata-kata yang menyenangkan. Yang disebut dengan wajhul mubasyarah. Selalu kita menyenangkan orang. Tidak boleh kita menyakiti orang. Ini terwujud dari mulut kita. Orang-orang yang bersyukur, tutur katanya akan baik. Itu saja. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah, selalu mulutnya terjaga dari hal-hal yang menghina makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikan itu yang buat siapa, Pak? Yang buat ikan itu siapa? Allah. Jadi dia muaranya ke sana. Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka perlu kita membenahi diri kita itu untuk ibadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kami perintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Ikhlaskan hati kita dalam ibadah. Maka dalam ibadah itu syaratnya setidaknya ada 3 dalam beramal tadi. Jadi wujud dari rasa syukur apa tadi?
ibadah. Ibadah itu setidaknya ada 3 yang harus ada dalam diri kita. Ibadah itu bahasa kitanya apa? Amal. Salat ibadah apa? Ibadah. Puasa ibadah. Zakat ibadah. Haji ibadah. Itu namanya ibadah pokok. Karena dalam Islam itu dalam perkara ibadah ada namanya fikih ibadah. Ada istilah fikih muamalah. Ada nama istilah fikih munakahat. Ada dalam istilah fikih jinayat. Fikih ini syariat yang harus kita ketahui. Maka salah satu syarat ibadah itu adalah ilmu. Ilmu. Dalam hadis jelas. Talabal ilmu faridatan ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu yang mana Ustaz? Ini yang tadi. Ilmu tentang ibadah. Siapa yang wajib? Faridah. Kalau faridah itu bahasa kitanya fardu. Kalau bahasanya fardu berarti tiap individu. Oh Ustaz, suami saya tahu, dia tidak perlu saya tahu, tidak bisa. Kalau bahasa faridah itu yang dihitung itu diri, Pak. Oh, suaminya ngerti ibadah, istrinya nggak ngerti ibadah, nggak bisa, nggak tertanggung oleh suami. Istri ngerti ibadah, ada ilmunya tentang ibadah. Suami belum ada ilmunya tentang ibadah. Suami wajib belajar ilmu ibadah tadi. Maka disebut faridah. Ala kulli muslimin, dipertegas lagi, atas setiap muslim laki-laki wal muslimah. Jadi ibu dan bapak itu perempuan laki-laki kalau dalam soal ilmu ibadah setara, tidak ada bedanya. Dua-duanya wajib diketahui. Jadi ilmu ibadah pokoknya apa tadi? Fikih ibadah. Terus muamalah wajib tidak Ustaz? Ini lebih kepada orang yang ahli. Muamalah apa contohnya? Jual beli, riba, sewa menyewa. Itu bukan wajib ain, bukan individu. Apalagi fikih munakahat. Apa itu fikih munakahat? Hal-hal yang berhubungan dengan hukum keluarga, talak, cerai, li'an, rujuk, nikah. Ini tidak bersifat faridah, tidak bersifat individu. Tapi kalau fikih ibadah, itu wajib ke Pak, tidak bisa. Yang mana tadi fikih ibadah? Tadi pokoknya 4. Salat, puasa, zakat, haji. Ilmu yang 4 ini Pak, tidak bisa ustaz aja yang mengetahui. Karena ada ustaznya, tidak bisa. Itu wajib di individu masing-masing. Makanya kita dituntut wajib belajar. Oh Ustaz, kami tidak sekolah dulu, maka datangkan guru. Kewajiban kita sekarang anak-anak wajib dimasukkan ilmu itu. Di mana ada ilmu itu Pak? Di madrasah. Kalau tidak pondok pesantren. Maka kalau bagi kita sebagai muslim, apa pemahamannya di sini? Wajib awak masukkan anak awak sekolah agama. Kalau tidak, hutang apa di hadapan Allah tidak terbayar. Kalau mungkin zaman-zaman bapak muda susah sekolah. Tapi apakah terlambat menuntut? Tidak. Apalagi hari ini banyak media untuk belajar. Tapi jangan salah guru. Makanya kalau ceramah-ceramah umum itu sudah biasa Pak. Ya, buat wirid bulanan umum. Tapi karena tidak pernah kita berpikir buat suatu wirid khusus membahas fikih ibadah yang 4 tadi. Salat, puasa, zakat, haji. Harus ada, wajib. Karena ilmu di situ tuh bukan untuk ustaz, tapi setiap individu seorang muslim wajib mengetahuinya. Kadang-kadang ini dianggap enteng. Kenapa? Kami yang merasakan. Ya. Coba di kantor gua saja, saya sebelum nikahkan orang cuman menanya cantin, calon pengantin.
hanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan mandi wajib. Banyak yang tak tahu Bapak Ibu. Banyak yang tak tahu. Berapa rukun mandi, berapa syarat mandi, seperti apa mandi yang benar, berapa rukun sholat, seperti apa sholat yang benar. Allahu Akbar, banyak yang tak tahu. Padahal dia sarjana. S1 ya Pak. Ya, datang ke kantor mau nikah tapi belum paham ilmu tentang ilmu fikih ibadah. Maka fikih ibadah yang pertama kali dibahas itu tentang toharah, bersuci. Kok bersuci Ustaz? Karena bersuci berhubungan dengan sholat. Nak suci, sholat tidak sah. Suci baru kita sholatnya sah. Nah, disinilah ilmu itu sifatnya individu, bukan lagi bersifat umum. Kan ada ustaz tidak bisa. Yang junub, yang berhadas itu siapa? Ustaz atau seluruh umat Islam? Seluruh umat Islam, setiap kita berhadas. Tapi ketika ilmu tentang hadas ini tidak kita ketahui, jangan-jangan nanti amal ibadah kita tidak sampai kepada Allah. Sederhana saja lah Bu. Kita buka contohnya ilmu tentang sholat. Ilmu tentang sholat. Sholat kan dah, kalau dihitung lah, apalagi ibu nih, mak gitu nih. Ada berapa umum mak? 70. Lah berapa kali mak sholat dari balik? Tak terhitung kan? Udah banyak. Nampak kita sholat ini sederhana. Tapi tahu tak kita, dalam sholat itu ada 4 unsur. Ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada sunat sholat, ada yang membatalkan sholat. Rukun tahu kami Ustaz, lah umum rukun sholat berapa? 3 boleh, betul. Ya, toga, niat, baca Fatihah, ruku. Dari MDA kita udah diajar kan? Rukun sholat. Syarat sholat, apa nak kita berapa syarat sholat? Apa buat syarat sholat? Suci. Betul. Syarat sholat suci. Suci dari mana? Dari hadas. Terus suci dari mana? Suci kan ada 2 dalam sholat. Suci dari hadas, suci dari najis. Itu baru 2. Suci dari hadas, suci dari najis. Yang ketiga, ibu teleponing nambah timur rumah juga. Setidaknya syarat itu ada 5 Bu. Syarat sholat itu ada 5. Yang pertama suci dari hadas, oke. Yang kedua suci dari najis, siap. Yang ketiga, apa tadi Bu? Suci dari kotoran. Kotoran tuh, kalau dari kotoran apa perlu lumpur pun masih suci, sah dia sholat. Yang pertama suci dari hadas. Hadas tapi keberapa? 2. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil berapa cara membersihkannya? Hadas kecil gimana cara membersihkannya? Wudu. Berapa syarat wudu? Berapa rukun wudu? Berapa sunnah wudu? Berapa yang membatalkan wudu? Hanya masalah wudu saja. Belum lagi syarat sholat tadi. Syarat sholat tadi yang pertama kita lebarkan, suci dari hadas. Yang kedua suci dari najis. Berapa macam najis? 3. Ringan, sedang, berat. Hafal Ibu. Yang 2 ini kita sudah umum. Yang ketiga menutup aurat. Seperti apa aurat laki-laki? Aurat laki-laki seperti apa Bu? Antara pusat dan lutut. Datang apa-apa tepi sungai pakai sarung,
tapi di atas pusat, sarung sampai di betis. Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Sah. Itu fikih, bukan etika. Kalau etika namanya ilmu akhlak. Nah, jadi pisahkan tadi. Bapak tuh secara etika memang tidak ada etika, masa sholat cuma pakai sarung antara pusat dengan lo. Tapi sholatnya sah atau tidak? Sah. Ini fikih. Fikih ini dasar yang harus disempurnakan. Kalau aurat ibu-ibu dalam sholat, dalam sholat selain muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu yang mana? Hah? Yang mana telapak tanganmu? Telapak tangan. Quduha wa zahriha, baik depan ataupun dulu. Maka ibu nampak orang sholat kayak gini, Allah, kok ibu tuh gitu? Ini bukan aurat. Ada enggak? Mukenakan Indonesia. Ya enggak? Kalau kan ada orang sholat kadang pakai gamis, ya? Allahu Akbar, tertutup aurat. Jadi aurat itu jangan kita berpikir hanya mukena. Tidak mukena. Terus rambut aurat atau tidak? Allahu Akbar, pakai mukena. Nongol satu helai rambutnya, sah nak sholatnya? Tidak. Kan sederhana sebetulnya. Ya. Wajah, selain wajah dan telapak tangan. Wajah itu yang mana? Apa definisi wajah? Ini dikaji. Apa definisi wajah? Ini wajah atau enggak nih? Enggak. Aurat itu. Itu saja. Jadi kadang-kadang ini namanya syarat. Syarat sholat, auratnya harus ditutup dulu. Terus sudah berapa itu? Suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat. Yang keempat apa? Menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dalam setiap solat lihatkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan itu hukumnya syarat. Ketika tidak menghadap kiblat maka solat tidak sah. Makanya wajar ada masjid yang kiblatnya berganti. Kan itu syarat, Pak. Pernah enggak solat di masjid lah ke situ kiblatnya, Pak? Karena itu syarat. Itu solat yang masa lalu sah enggak, Ustaz? Sah. Karena belum diketahui. Banyak kelahi kami temukan tuh, Pak. Ada masjid tuh. Kan sikit-sikit kantor kuah ini kan tempat ngadu tuh, Pak. Mulai dari kiblat masaji sampai orang berselingkuh. Maka kantor kuah apa itu? Mulai dari orang lahir sampai orang mau meninggal. Maka kantor kuah itu, Pak. Jadi kantor kuah itu serba tempat mengadu. Jadi datanglah pengurus tuh ke kantor. Pak Kuah katanya, masjid kami itu sudah terjadi pro kontra gara-gara kiblat. Masjid itu bagus. Setelah diukur dengan GPS yang canggih, rupanya kiblatnya meleset. Kaum tua marah. Dari dulu kami sholat model iko, katanya, tak pernah berubah-ubah. Tentu orang yang berilmu teknologi ingin kiblat itu harus sesuai dengan GPS yang ada. Maka jalannya gimana? Masukkan ke syarat sholat. Salah satu syarat sholat itu apa? Wajib menghadap kiblat. Mempertahankan yang lama atau yang ditemukan yang baru nih? Yang baru, karena sudah konkret. Dan fenomena masjid seperti itu lucunya, Pak. Masjid yang berdiri sekitar masih hidup bapak-bapaknya. Tapi kalau masjid tua-tua, ada kami temukan masjid berdiri 1800 berapa sekian. Teknologi menguji kiblatnya pas tuh, Pak. Itu hebatnya orang dulu tuh. Nggak pernah masjid-masjid tua kiblatnya salah, padahal teknologi belum ada. Kenapa orang tuh bisa seperti itu? Pertama wara, yang kedua alim.
Yang ketiga, dia mengikut hukum fikih dalam mendirikan masjid. Dia pakai matahari aja, pakai tiang, ditembaknya langsung, tahunya kiblat tuh Pak. Ada ilmunya, ilmu apa? Ilmu falak. Nggak pernah nggak Bapak Ibu pergi ke masjid yang bersejarah tua-tua salah kiblat? Ada Pak? Nggak ada kan? Pasti masjid-masjid yang dibangun setelah itu. Coba cari masjid tua-tua, ada nggak salah kiblat? Setelah kita ukur pakai kiblat finder itu, ada yang salah nggak? Tak ada yang salah. Tapi setelah generasi itu baru ada kiblat yang salah. Nah, kadang melenceng sekian derajat, kadang melenceng sekian derajat, kadang melenceng sekian derajat. Kenapa? Nah itu tadi. Kenapa penting masalah kiblat ini? Karena dia merupakan salah satu syarat sholat. Ada berapa tuh syarat sholat? Yang kelima, apa lagi Bu? Apa yang kelima? Takbir. Takbir rukun Bu. Syarat itu kan di luar, rukun di dalam. Jadi syarat itu sebelum sholat itu harus sudah ready semuanya. Sucikan kita dari hadas, tengok kita bersih dari najis, sudah. Tutup aurat, sudah kita tutup aurat. Menghadap ke kiblat, sudah kita menghadap kiblat. Maka muncul syarat sholat yang kelima, ma'rifah dakhil waqti, mengetahui masuk waktu. Oh kan sudah ada ini Ustaz waktu dari jam, bukan itu ilmunya. Maka ilmu tentang waktu sholat kita harus tahu Bapak Ibu. Di mana ada itu? Di ilmu fikih ibadah tadi. Subuh kapan Bu? Jam 5, tidak bisa. Waktu subuh masuknya kapan? Terbit fajar siddiq. Terbit fajar siddiq. Kapan habis waktu subuh? Tulu syamsi, terbit matahari. Asal terbit matahari, maka ketika itu subuh sudah habis. Maka itu disebut dengan syuruk. Syuruk, kata matahari sudah muncul. Maka syuruk dengan duha, sebagian ulama banyak mengatakan syuruk itu duha adalah syuruk. Syuruk adalah duha adalah syuruk. Maka tidak ada ba'diyah setelah subuh. Kenapa tidak ada ba'diyah setelah subuh? Karena tidak boleh sholat menjelang matahari terbit. Kalau terbitnya baru boleh. Nah di situ. Terus zuhur, kapan waktu zuhur masuk Bu? Jam 12.30, tidak bisa. Kapan masuk waktu zuhur? Zawal, tergelincir matahari, taruh benda disinar oleh matahari, lewat dia sedikit. Itu namanya zawal. Sudah masuk waktu zuhur. Kapan habisnya waktu zuhur? Ayo. Waktu zuhur kapan habisnya? Sama bayang-bayang dengan benda. Ibu taruh aquanya tibung cahaya matahari, ukur ini ke sini sama tingginya, berarti waktu zuhur sudah habis. Kalau zuhur sudah habis, berarti masuk asar. Sama bayang-bayang dengan benda. Kan sederhana itu. Bismillah. Sama bayang-bayang dengan benda tadi. Ada enggak ilmu itu kita pelajari? Padahal kan sederhana. Terus waktu asar kapan habis? Huruf terbenam matahari. Jadi asar itu habis pas terbenam itu. Artinya asar sudah habis. Maghrib masuk. Huruf artinya maghrib. Masuk pula maghrib. Sampai kapan maghrib ini habis waktunya? Sampai hilang syafaq. Syafaq itu apa tuh? Cahaya-cahaya di langit. Karena waktu maghrib itu munculnya seperti merah-merah ya. Siapapun bisa nengok. Kalau cahaya gumpalan-gumpalan tadi sudah habis, berarti waktu sholat sudah
habis. Akhirnya masuk waktu Isya. Isya sampai bila? Terbit fajar. Itu saja. Terbit fajar karena subuh mau masuk. Maka Isya waktu terpanjang. Maka salah satu syarat sholat itu bukan masuk waktu, ma'arifah. Seseorang itu harus tahu dia masuk waktu. Sehingga para ulama mengatakan barang siapa yang sholat zuhur, mesti dia sholat zuhur di waktu zuhur, tapi dia tidak tahu waktu zuhur, maka sholatnya tidak sah. Paham teman saya Pak? Dia sholat zuhur di waktu zuhur, tapi dia tidak tahu waktu tentang zuhur. Berarti harus sadar. Paham Bapak Ibu? Tahu dia waktu itu zuhur, maka ma'rifah tadi, mengetahui waktu. Alim moko termasuk syarat sebelum sholat. Coba kita ulang. Yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, mengetahui masuk waktu. Banyak orang yang tak paham di hadas tadi. Hadas itu ada berapa? 2. Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar gimana caranya? Mandi. Disebut mandi wajib. Hadas kecil, wudu. Berapa syarat wudu, Bu? Tambah bingung Ibu ya. Kalau rukun wudu tahu ya Ustaz. Rukun wudu enggak susah. Niat, cuci muka, cuci tangan, usap kepala, basuh kaki, selesai. Rukun wudu. Syaratnya berapa buah syarat wudu? Apa? 4 syarat wudu. Yang pertama, kalau niat rukun. Yang pertama, air mutlak. Itu disebut dengan air mutlak. Air suci itu air mutlak. Air mutlak itu apa yang dimaksud dengan air mutlak? Sudah Allah gambarkan. Yang turun dari langit, yang terbit dari bumi. Yang terbit itu ada 7. Apa pula hikmahnya? Bisa 7 macam tuh Pak. Coba Bapak cari seluruh air yang terbit dari bumi, yang turun dari langit, jumlahnya 7 Pak. Nak lebih, nak kurang. Nak percaya Anda Ustaz? Coba. Yang dari bumi, pertama air sungai. Yang kedua air laut. Laut kan di bumi ya, terbit dari bumi. Yang ketiga air mata air. Yang keempat air sumur. Air sungai, air laut, air mata air, air sumur. Yang kelima air apa? Yang kelima air apa? Air salju. Yang dari langit ada 2. Yang pertama air hujan, yang kedua air embun. Ada 5 di bumi, 2 di langit. Coba Bapak cari air selain air itu, tidak sah untuk wudu. Cari air selain air itu tidak sah untuk wudu. Apa contohnya? Air kelapa, sah tidak untuk wudu? Air kelapa. Maka dan pun coba dicampur dengan yang lain pun hilang mutlaknya. Kenapa dia hilang mutlaknya? Karena sudah berkait. Campur dengan air kopi, apa namanya? Kopi, sah nggak air kopi itu? Enggak. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat wudu itu. Jadi airnya betul-betul air mutlak. Tidak boleh air yang lain. Yang kedua, apalagi syarat wudu yang kedua, ghairu ha'il, tidak boleh terhalang antara air dengan basuhan. Apa penghalangnya? Apa contoh penghalangnya, Bu? Kutek. Berarti orang berkutek itu tidak sah mandi wajibnya, tidak sah sholatnya. La ilaha illallah. Kan bahaya tuh.
rajin sholat di mall juga sholat Allahu Akbar. Rajin ibu tuh sholat, pas keluar tengok kuning, hijau, merah, lengkap warna kukunya tuh. Kan nol, berarti syarat kurang. Wudhu sah, sholat sah, tapi karena syarat tidak ada, semuanya batal. Indah. Itu hebatnya orang-orang dulu tuh. Sebelum menikah pakai inai. Kalau orang kini sebelum menikah pakai kutet. Condo-condo mandi wajib. Pagi kan. Termasuk anaknya yang berkutet nikah, maknya ikut pula lah berkutet pulanya. Allahu Akbar. Akhirnya wudhu tidak sah. Atau tato. Tato bisa masuk air mana? Ini termasuk kan, banyak hal-hal yang menyebabkan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Air basuhan tidak merubah air. Basuhan tadi tidak merubah air. Contoh ibu tuh bodaknya 3 lapi, pakai lipstik pas wudhu, berubah tak warna air tuh? Bisa merubah. Maka sebelum wudhu tadi bersihkan dulu, bersihkan make upnya, bersihkan lipstiknya, baru ngambil wudhu. Karena air bercampur dengan anggota wudhu, kalau dia berubah maka wudhu tidak sah. Dan yang terakhir kita khatamkan juga bahwa harus air itu mengalir pada yang dibasuh. Nah, memang mengalir Pak, tidak bisa gigol kan? Anda mau tuh, ya ambil air gigi. Maka ketika membasuh itu betul-betul mengalir di anggota tubuh tadi. Ini sedikit gambaran kita untuk supaya fardu ain bagi kita mengetahui ilmu tentang fikih ibadah. Kalau tidak ada ustadznya, ada YouTube. Kalau tidak pandai YouTube, ada Facebook. Ada Facebook, ada WA. Yang ditengok itulah ilmu fikih ibadah, ilmu ini. Kau yang ditengok TikTok. Kau nak gosip artis. Ada ya artis yang selingkuh udah tahu aja mulai di ujung sampai ke bawah. Nah, jadi kita rubah mindset kita ini sebagai motivasi untuk bahwa menuntut ilmu hal-hal yang berkaitan dengan fikih ibadah itu wajib. Bukan kewajiban suami, bukan kewajiban istri, bukan kewajiban anak, tapi kewajiban masing-masing. Masuk isya Pak. Masuk isya, ada tanya jawabnya ya. Insyaallah mudah-mudahan kajian kita ini berkah, bermanfaat. Ala hazinni al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ayah ibunda, demikian kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi